Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aditya, mahasiswa Universitas IPUIJA semester 6, program studi informatika dengan NIM 202201110013. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil capstone project saya yang berjudul pengembangan sistem informasi bank sampah berbasis web menggunakan metode waterfall. Hal yang melatar belakangi pengembangan sistem informasi bank sampah ini karena masih banyak bank sampah yang melakukan pencatatan secara manual, baik itu dalam pendaftaran nasabah maupun dalam transaksi yang ada di dalam bank sampah, sehingga kurang efisien dan rentan terjadi ketidakakuratan data. Sistem informasi ini dibuat menggunakan PHP dan framework Laravel dengan MySQL sebagai database-nya. Ini adalah halaman login dari sistem bank sampah ini. Yang pertama, admin perlu login terlebih dahulu. Setelah login berhasil, admin akan diarahkan ke dashboard bank sampah. Di dalam dashboard bank sampah ini terdapat data-data seperti jumlah nasabah yang terdaftar, jumlah pengepul, total sampah yang disetor oleh nasabah, total tabungan nasabah, total saldo yang ditarik oleh nasabah, total sampah yang dijual ke pengepul, dan total hasil penjualan sampah. Lalu sistem ini terdapat mempunyai beberapa fitur. Yang pertama ada fitur nasabah. Di dalam halaman nasabah akan menampilkan data-data nasabah seperti nik nasabah, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, nomor handphone, saldo, dan tombol aksi. Lalu di halaman ini terdapat fitur pencarian nasabah atau filterisasi yang dapat mencari nasabah berdasarkan namanya. Saya contohkan, misalnya ingin mencari nasabah yang bernama Putri, tekan tombol filter dan akan menampilkan data nasabah yang bernama Putri. Lalu juga ada fitur tambah nasabah dengan mengisi data-data nasabah. Yang pertama ada nicknya yang terdiri dari 16 digit angka. Lalu ada nama lengkap nasabah. Selanjutnya ada jenis kelamin, tanggal lahir, lalu ada tempat lahir, selanjutnya ada alamat, dan yang terakhir ada nomor telepon, nomor handphone. Setelah semua data terisi, selanjutnya klik tombol simpan. Dan jika berhasil, data nasabah akan ditampilkan di halaman utama. Selanjutnya ada fitur pengepul. Kurang lebih sama seperti sebelumnya, ada fitur pencarian dan tambah pengepul. Lalu selanjutnya ada fitur sampah. Di sini menampilkan data-data sampah yang bisa disetorkan ke bank sampah. Yang pertama ada jenis sampah. Jenis sampah yang tersedia yaitu kertas, plastik, logam. Lalu nama sampah yang berdasarkan jenis sampah tersebut. Ada kertas buram, koran, kardus, botol plastik, gelas plastik,
dan lain-lain. Lalu sampah tersebut mempunyai harga per kilo dan masing-masing sampah harganya berbeda. Dan ada fitur tambah sampah dan fitur edit dan delete sampah. Lalu di dalam menu transaksi, yang pertama ada fitur setor sampah. Di dalam halaman ini menampilkan data yang telah nasabah yang telah menyetorkan sampah. Yang pertama ada nama nasabah, tanggal melakukan penyetoran, lalu nama sampah yang disetorkan, harga sampah per kilo, berat sampah yang disetorkan, dan subtotal dari penyetoran tersebut. Di dalam halaman ini juga terdapat fitur pencarian untuk mencari data setoran berdasarkan nama nasabah. Misalnya mencari nasabah bernama Rafa, dan akan ditampilkan data penyetor nasabah bernama Rafa. Lalu bisa memfilter berdasarkan tanggal penyetoran. Di dalam halaman ini juga terdapat fitur untuk cetak laporan. Dan jika berhasil, laporan akan otomatis terdownload. Dan ini adalah laporan setoran sampah yang dikonvert dalam file PDF. Jika ingin menambahkan data setoran baru, admin mengklik tombol tambah setoran. Lalu yang pertama, pilih nasabah yang ingin menyetorkan sampah. Dan nasabah yang terdapat di sini adalah nasabah yang sudah mendaftarkan ke bank sampah. Pilih jenis sampahnya. Dan sampah yang ditampilkan di sini berdasarkan jenis sampah yang dipilih. Dan otomatis menampilkan sampah sesuai dengan jenis yang dipilih. Lalu masukkan berat sampah yang ingin disetorkan. Setelah semua data terisi, klik tombol simpan. Dan data setoran berhasil ditambahkan dan langsung ditampilkan dalam halaman utama setor sampah. Lalu berikutnya ada fitur tarik saldo. Kurang lebih fiturnya sama. Ada cetak laporan, ada pencarian tarik saldo berdasarkan nama nasabah dan tanggalnya. Lalu ada tambah penarikan saldo. Jika nasabah ingin melakukan penarikan saldo, admin mengklik tombol tarik saldo dan isi data tarik saldo. Yang pertama, pilih nasabah, ada nama nasabah dan saldo nasabah. Lalu masukkan jumlah tariknya. Sistem akan otomatis mengurangi saldo nasabah setelah melakukan penarikan. Setelah berhasil, data penarikan saldo akan ditampilkan di halaman tarik saldo. Lalu yang terakhir ada data penjualan sampah.
Halaman ini mempunyai fitur memfilter berdasarkan nama pengepul. Misalnya memilih pengepul PT Recycle Abadi dan ditampilkan nama pengepul tersebut. Lalu ada fitur cetak laporan, dan jika ingin menambahkan penjualan, admin mengklik tombol penjualan. Lalu ada beberapa input yang harus diisi. Yang pertama ada nama pengepulnya, lalu sampah yang akan disetorkan. Sini akan otomatis menampilkan harga sampah per kilonya. Lalu selanjutnya berat sampah, isi berat sampah yang akan disetorkan. Jika ingin menjual sampah lebih dari satu, bisa mengklik tombol tambah sampah. Lalu pilih sampah yang kedua, otomatis memunculkan harga per kilonya dan isi berat sampah yang akan dijual ke pengepul. Jika sudah terisi semua, simpan penjualan. Data penjualan berhasil dan akan ditampilkan di data penjualan sampah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.